Sejak menerima warisan kakek, hidupku berubah jadi mimpi buruk. Tiap malam, langkah kaki berat mengikuti kemanapun aku pergi. Bayangan hitam selalu berdiri di belakangku saat bercermin, dan bau kemenyan menyengat selalu menguar tanpa asal. Aku tak tahu apa dosaku, sampai seorang tetua berbisik, "Semua teror ini bukan kebetulan. Warisan itu bukan berkah, melainkan kutukan berdarah yang menungguku. Dan rahasia kelam kakek kini mengancam nyawaku sendiri." Namaku Sari. 2 minggu lalu aku baru saja mewarisi seluruh harta peninggalan kakek, satu-satunya keluarga terdekat yang aku miliki setelah orang tuaku lama meninggal dunia. Sebagai cucu tunggal, aku menerima segalanya. Rumah tua yang luas di pinggiran desa, sebidang tanah pertanian yang subur, serta sebuah kotak kayu berukir indah yang dikunci rapat, tanpa ada pesan atau keterangan apapun di atasnya. Saat itu aku hanya merasa sedih sekaligus bersyukur, sama sekali tidak menyangka bahwa pemberian terakhir itu justru menjadi awal mula mimpi buruk yang tak berujung. Aku sama sekali tidak tahu apa-apa tentang masa lalu kakek. Selama aku hidup, ia selalu terlihat pendiam, penyendiri, dan jarang sekali bercerita tentang masa mudanya. Ia hanya sering berpesan agar aku berhati-hati, namun tak pernah menjelaskan apa yang harus aku waspadai. Aku mengira ia hanya orang yang pemalu dan tertutup. Tidak pernah menyangka ada rahasia besar yang tersembunyi di balik diamnya itu. Segera setelah surat warisan resmi diserahkan, aku pindah ke rumah peninggalannya untuk mengurus dan merapikan barang-barang yang tertinggal. Hari pertama aku menginap, hal aneh sudah mulai terjadi. Malam itu langit gelap pekat tanpa bulan, angin bertiup kencang menggoyang dahan pohon besar di halaman rumah. Tepat pukul 12 malam, aku terbangun karena mendengar suara langkah kaki berat melangkah pelan di lantai ruang tengah. Diikuti bunyi gesekan benda keras seolah ada yang menyeret kayu. Aku bangun dengan jantung berdebar, beranikan diri mengintip dari celah pintu kamar. Tapi ruangan di bawah gelap gulita dan kosong melompong. Hanya ada bau kemenyan yang sangat menyengat, menyesakkan dada, padahal aku tidak pernah membakarnya. Keesokan harinya, benda-benda milikku mulai berpindah tempat sendiri. Buku yang aku taruh di meja belajar tiba-tiba ada di atas lantai dekat pintu keluar. Gelas minum yang baru saja aku letakkan jatuh dan pecah tanpa ada yang menyentuhnya. Yang paling membuatku merinding adalah setiap kali aku bercermin, aku selalu melihat bayangan sosok tinggi besar berpakaian serba hitam berdiri di belakangku. Namun saat aku berbalik badan, tidak ada siapa-siapa. Rasa takut mulai merayap masuk ke tulang-tulangku. Aku merasa terus diawasi, diikuti, dan dikepung oleh sesuatu yang tak terlihat mata. Kemarin sore, saat aku duduk di beranda mencoba menenangkan diri, datanglah seorang tetua desa yang dulu sering berkunjung ke rumah kakek. Ia duduk di sebelahku dengan wajah pucat dan pandangan cemas, lalu berbisik pelan seolah takut didengar orang lain. "Semua gangguan dan ketakutan yang kau rasakan ini bukan kebetulan, Sari. Semuanya berhubungan erat dengan warisan yang baru saja kau terima. Kakekmu menyimpan sejarah kelam yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Warisan itu bukan sekedar harta, tapi sesuatu yang membawa tanggung jawab dan bahaya besar." Kalimat itu membuatku kaku tak bisa bergerak. Selama ini aku hanya mengira aku sedang bernasib sial atau hanya terlalu berimajinasi berlebihan. Ternyata semua ada hubungannya dengan kakek dan apa yang ia tinggalkan. Pertanyaan mulai berdatangan memenuhi kepalaku. Apa sebenarnya yang dilakukan kakek di masa lalu? Apa isi kotak kayu terkunci yang ia berikan padaku? Dan mengapa warisan itu justru mendatangkan teror dan ancaman nyawa bagiku? Tetua itu menyarankan agar aku segera pulang ke kampung asal kakek, tempat ia menghabiskan masa mudanya untuk mencari tahu kebenaran sebelum nasib buruk yang lebih parah menimpaku. Malam itu aku tidak bisa memejamkan mata sama sekali. Tekadku sudah bulat, besok pagi aku akan berangkat ke kampung lama itu mencari jawaban dari segala misteri yang kini mengancam nyawaku. Pagi-pagi sekali aku sudah berangkat. Perjalanan memakan waktu 5 jam lamanya, melewati jalanan berkelok yang makin lama makin sepi, diapit oleh hutan lebat yang pohon-pohonnya menjulang tinggi seolah menatap tajam setiap kendaraan yang lewat. Semakin dekat ke kampung halaman kakek, rasa cemas di dadaku makin menyesakkan. Aku sama sekali tak ingat rute ini, karena terakhir ke sini saat aku masih berumur 5 tahun, dan ingatanku tinggal sepotong-sepotong samar saja. Sesampainya di sana, suasana kampung terasa sunyi dan dingin.
Rumah-rumah warga berjarak agak jauh satu sama lain, dan pandangan penduduk yang lewat terasa asing dan penuh tanya. Rumah peninggalan kakek berdiri sendiri di ujung desa, tepat di pinggir hutan. Bangunannya besar namun sudah sangat tua. Dinding kayunya banyak yang lapuk, atapnya bocor di sana-sini, dan jendela-jendelanya tertutup debu tebal seolah sudah puluhan tahun tak tersentuh tangan manusia. Saat aku mendorong pintu utamanya, terdengar bunyi berderit panjang yang mengerikan, memecah keheningan pagi itu. Udara di dalam rumah terasa lembab dan berbau apek, bercampur bau tanah basah yang menyengat hidung. Aku berkeliling menyusuri setiap ruangan. Di dinding masih tergantung foto-foto lama. Ada foto kakek dan nenek muda, ada foto ayahku saat masih kecil, dan ada pula foto seorang lelaki berwajah keras yang tak pernah aku kenal sebelumnya. Di ruang tengah, ada sebuah lemari kayu besar dengan ukiran rumit yang kuncinya sudah hilang. Dengan susah payah, aku mendobrak pintunya, dan di dalamnya kutemukan tumpukan surat-surat usang, buku harian bersampul kulit, dan beberapa benda aneh. Patung kecil berwajah seram yang matanya terbuat dari batu merah, serta sebilah pisau tua yang berkarat namun tetap terasa tajam. Siang itu aku berkeliling menemui warga, berniat bertanya tentang kehidupan kakek muda. Namun respon mereka sama sekali tak seperti yang kuharapkan. Banyak yang langsung diam saat kusebut nama kakek, ada yang memalingkan wajah, dan ada pula yang buru-buru masuk ke rumah seolah takut tertular musibah. Hati makin gelisah, hingga akhirnya ada seorang nenek tua yang duduk di beranda rumahnya, menatapku dengan pandangan sedih dan takut. Ia mendekat perlahan, berbisik pelan agar tak ada orang lain yang mendengar. "Kau cucu Pak Harjo ya? Dulu kakekmu orang paling kaya dan paling dihormati di sini. Tapi semua kekayaan itu datangnya bukan dari usaha biasa," ucapnya sambil menggeleng pelan. Ia bilang 40 tahun yang lalu kakek tiba-tiba menjadi sangat kaya dalam waktu singkat. Membeli tanah luas, membangun rumah besar, padahal dulunya ia hanya pemuda miskin yang tak punya apa-apa. Banyak warga curiga, tapi tak ada yang berani bertanya. Sejak saat itu pula, hal-hal aneh mulai terjadi di kampung. Warga sering melihat cahaya aneh di tengah hutan malam-malam. Terdengar suara tangisan pilu, dan siapa saja yang pernah berutang atau berselisih dengan kakek pasti mengalami musibah buruk tak lama kemudian. Aku berdiri mematung mendengar penuturan itu. Selama ini aku mengenal kakek sebagai orang yang lembut dan pendiam. Tak pernah menyangka ada sisi lain yang begitu mengerikan. Nenek itu berpesan agar aku berhati-hati, terutama dengan semua barang yang kakek tinggalkan. "Warisan itu bukan berkah, Nak. Itu adalah utang yang belum dibayar lunas. Kau harus cari sahabat lama kakek, Pak Surya. Dia satu-satunya orang yang tahu semua rahasia, dan mungkin satu-satunya yang bisa menyelamatkanmu." Matahari mulai terbenam, langit berubah menjadi merah gelap yang menyeramkan. Malam itu aku memutuskan menginap di rumah tua itu, meski rasa takut menjalar ke seluruh tubuh. Di tanganku masih kupegang kotak kayu terkunci yang menjadi awal mula semua teror ini. Aku tahu rahasia besar sedang menungguku, dan kebenaran tentang kakek serta warisan ini pasti jauh lebih mengerikan dari yang bisa kubayangkan. Besok pagi aku akan mencari Pak Surya demi mengetahui apa sebenarnya yang telah kakek perbuat dan mengapa beban berat ini kini jatuh tepat ke pundakku. Pagi-pagi buta aku sudah bergegas berangkat mencari Pak Surya, sesuai petunjuk yang diberikan nenek kemarin sore. Rumahnya terletak agak jauh di balik bukit kecil di pinggir desa, terpisah dari pemukiman warga lain. Jalan setapak yang kulalui tertutup semak belukar tinggi, dan udara pagi itu terasa sangat dingin, menusuk hingga ke tulang. Sepanjang jalan, hatiku terus berdebar, bertanya-tanya rahasia apa yang akan segera ku dengar. Sesampainya di sana, aku melihat sebuah rumah kayu sederhana yang sudah tua dan reyot. Seorang lelaki tua dengan rambut serta janggut memutih sedang duduk di beranda, memandang kosong ke arah hutan. Begitu ia melihatku, matanya membelalak kaget, seolah melihat hantu hidup. Kau mirip sekali dengan kakekmu saat masih muda." Suaranya parau dan bergetar. Aku memperkenalkan diri dan menceritakan semua teror yang aku alami sejak menerima warisan. Pak Surya menghela napas panjang, lalu mengajakku masuk ke dalam rumah yang berbau dupa kering dan kayu tua itu. Di sana ia mulai membuka tabir rahasia yang sudah 40 tahun lamanya dikubur dalam-dalam. Dulu, kakekku hanyalah seorang pemuda miskin yang sangat berambisi. Ia sangat ingin menjadi orang kaya dan terpandang. Namun segala usahanya selalu gagal.
Di tengah keputusaasaannya, ia bertemu seorang lelaki tua misterius yang datang dari luar desa. Lelaki itu menawarkan kekayaan dan kekuasaan tanpa batas, dengan satu syarat, kakek harus bersedia mengikat perjanjian darah dengan makhluk penghuni alam gaib dan menyerahkan sebagian nyawa serta nasib keturunannya sebagai jaminan. Karena terbutakan keinginan, kakekku menyetujuinya tanpa pikir panjang. Malam itu juga mereka berdua pergi ke tengah hutan ke sebuah tempat angker yang dikelilingi pohon besar dan batu-batu hitam. Di sana kakek melakukan ritual terlarang. Ia menorehkan pisau ke tangannya, meneteskan darah ke atas patung batu, dan bersumpah setia selamanya. Sejak hari itu, keajaiban seolah datang sendiri. Kakek tiba-tiba mendapatkan harta berlimpah, tanah yang luas, dan disegani semua orang. Namun, harga yang harus dibayar ternyata jauh lebih mahal dari yang ia bayangkan. Perjanjian itu tertulis jelas, lanjut Pak Surya dengan suara gemetar. Harta itu hanya boleh menjadi miliknya selama ia masih bernapas. Begitu ia meninggal, semua kekayaan dan barang pusaka itu harus dikembalikan, tidak boleh diwariskan atau dipegang oleh siapapun, apalagi anak cucunya. Jika dilanggar, maka makhluk itu akan datang menagih janji, mengambil nyawa siapa saja yang berani menyentuh harta itu. Dulu kakek pernah memiliki 3 orang anak, termasuk ayahku. Namun satu persatu mereka meninggal secara misterius dan mengenaskan saat beranjak dewasa. Kecelakaan yang tak masuk akal, penyakit aneh yang tak ada obatnya, hingga hilang tanpa jejak. Kakek baru sadar bahwa ia telah membuat kesalahan fatal, tapi sudah terlambat. Ia mencoba bertobat, berusaha menghancurkan benda-benda ritual itu, namun tak mampu. Kekuatan jahat itu sudah menancap kuat, melekat pada tanah dan bangunan yang ia miliki. Ia sengaja hidup menyendiri, menjauhkan diri dari orang lain demi melindungi siapapun, termasuk aku yang masih kecil waktu itu. Saat kakek meninggal, ia sebenarnya sudah membuat surat wasiat untuk menyerahkan semua hartanya ke tanah suci agar kutukan berakhir. Namun surat itu hilang secara misterius. Dan karena aku adalah satu-satunya ahli waris yang tersisa, otomatis semuanya jatuh ke tanganku. Kotak kayu yang kuterima itu adalah benda paling utama, tempat bersemayamnya kekuatan itu sendiri. Semua teror yang kau rasakan, bayangan hitam, suara langkah kaki, itu semua bukan sekedar menakut-nakuti, kata Pak Surya sambil menatap tajam ke arahku. Mereka sedang menagih janji, Sari. Mereka ingin mengambil nyawamu sebagai pengganti kakekmu, karena kau yang kini memegang hak atas harta itu. Bahaya sudah sangat dekat, dan jika kau terlambat bertindak, nyawalah yang akan menjadi taruhannya. Darahku serasa berhenti mengalir mendengar semua itu. Ternyata warisan yang aku banggakan dan aku anggap berkah adalah jebakan maut yang disiapkan untukku. Aku teringat kembali tatapan sedih kakek saat terakhir kali kami bertemu. Seolah ia ingin mengatakan sesuatu tapi tak mampu. Air mata mulai menetes di pipiku, bercampur rasa takut yang melumpuhkan seluruh raga. Aku bertanya dengan suara tercekik, "Lalu apa yang harus kulakukan sekarang, Pak? Bagaimana cara aku selamat dari semua ini?" Pak Surya terdiam sejenak, lalu bangkit dan mengambil selembar kain putih serta beberapa benda kecil dari dalam lemari. Wajahnya serius dan tegas. Satu-satunya jalan adalah mengembalikan apa yang dipinjam dan memutus ikatan darah perjanjian itu di tempat asalnya sebelum bulan purnama penuh tiba. Kita harus pergi ke tempat ritual itu malam ini juga. Tidak ada waktu lagi. Matahari mulai bergeser ke tengah langit, dan bayangan di sekeliling rumah terasa makin panjang dan gelap. Aku tahu, malam nanti akan menjadi malam paling berbahaya dalam seumur hidupku. Dan nasibku kini sepenuhnya bergantung pada langkah yang akan kuambil selanjutnya. Sore itu, langit berubah kelabu seolah turut merasakan ketegangan yang menyesakkan dada. Bersama Pak Surya, aku berjalan masuk ke dalam hutan lebat, menelusuri jalan setapak yang tertutup semak belukar. Angin berdesir keras di seladahan, membawa suara bisikan samar yang membuat bulu kuduku meremang. Di tanganku, kotak kayu itu terasa makin berat dan panas, seolah ada api yang membakar dari dalam. Sementara aroma kemenyan yang menyengat kembali tercium, semakin kuat seiring kami melangkah makin dalam. Sesampainya di tempat itu, sebuah tanah lapang yang dikelilingi pohon besar berbatuk hitam, jantungku serasa berhenti berdetak. Di tengahnya berdiri sebuah batu datar berlumuran zat coklat kering, tempat kakek dulu mengikat janji maut itu. Pak Surya segera menyusun benda-benda yang dibawanya, lalu mulai membaca doa dengan suara lantang dan tegas.
Ia menyuruhku meletakkan kotak kayu, patung, dan benda pusaka lainnya di atas batu itu sebagai tanda penyerahan kembali sepenuhnya. Tiba-tiba udara di sekeliling berubah menjadi sangat dingin. Kabut tebal naik dari tanah menutupi pandangan. Dari balik pepohonan muncul bayangan-bayangan hitam bergerak mendekat, beriringan dengan suara gemuruh rendah yang bergema di dada. Pak Surya berteriak agar aku berulang kali mengucapkan penolakan dan pengembalian warisan itu dengan suara sekeras tenaga yang tersisa. "Bukan hakku, kembalikan pada asalnya. Putuslah ikatan ini," seruku berulang kali. Air mata bercampur keringat dingin membasahi wajah. Seketika dari kotak kayu itu keluar asap hitam pekat yang membumbung tinggi, berputar kencang lalu lenyap terserap ke tanah disertai jeritan panjang yang mengerikan. Tanah di bawah kami bergetar hebat sesaat, lalu seketika hening total. Kabut hilang, udara kembali terasa segar, dan beban berat yang menindih dadaku selama berminggu-minggu lenyap seolah tak pernah ada. Pak Surya menghela napas panjang, jatuh berlutut sambil bersyukur. "Selesai sudah, Sari. Hutang kakekmu sudah lunas. Kutukan itu sudah putus." Malam itu kami pulang dengan selamat, membawa hati yang lega, meninggalkan segala benda dan jejak masa lalu yang kelam itu selamanya. 3 bulan sudah berlalu sejak kejadian mengerikan di dalam hutan itu. Hidupku kini berubah 180 derajat, damai dan tenang kembali seperti sedia kala. Semua gangguan, suara langkah kaki, bayangan hitam, dan bau kemenyan yang selama ini mencekam nyawaku, semuanya lenyap tanpa bekas, seolah tidak pernah terjadi sama sekali. Sejak ikatan perjanjian itu diputus dan segala warisan berbahaya dikembalikan ke asalnya, tidak ada lagi rasa diawasi atau diikuti oleh kekuatan jahat. Aku memutuskan untuk tidak mengambil sedikit pun dari harta peninggalan kakek. Tanah, rumah tua, dan segala aset yang ada, aku serahkan sepenuhnya untuk dikelola oleh warga desa dan dialihkan sebagai dana sosial bagi warga yang membutuhkan. Aku sadar, kekayaan itu mungkin bisa memberi kemewahan sesaat, tapi harganya terlalu mahal, bahkan bisa menelan nyawa sendiri dan keturunan. Lebih baik hidup sederhana namun selamat dan damai, daripada kaya raya namun harus hidup dalam ketakutan abadi. Sebelum aku pulang kembali ke kota, aku sempat berkunjung lagi ke rumah Pak Surya. Tubuhnya terlihat makin lemah, tapi senyumnya terlihat lega. Ia berpesan padaku agar aku hidup jujur dan berhati-hati, serta selalu ingat bahwa apapun yang kita peroleh di dunia ini, ada cara yang benar dan ada cara yang salah. Kesalahan kakekku di masa lalu menjadi pelajaran hidup yang sangat berharga bagiku. Bahwa berkah sejati tidak akan pernah datang dari jalan yang kelam. Dan segala perbuatan buruk pasti ada balasannya, entah bagi diri sendiri maupun anak cucu. Kini setiap kali teringat kejadian itu, aku tidak lagi merasa takut, melainkan rasa syukur yang mendalam. Aku selamat, aku bebas, dan aku bisa melanjutkan hidup dengan tenang. Kisah warisan kakek yang penuh kutukan itu akan selalu kuingat sebagai peringatan keras bahwa harta pusaka yang paling berharga bukanlah emas atau tanah, melainkan nama baik, keberkahan hidup, dan keselamatan jiwa raga. Dan petaka itu akhirnya menjadi pelajaran terbesar yang pernah aku terima seumur hidupku.